Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, ikhwah wa akhwati fillah. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini Allah Azza wa Jalla kembali memudahkan kita untuk melanjutkan kajian kita pada kitab Pasal Muslim dan Dunia Makna karya Al-Ustaz Aminul Bait hafizahullah ta'ala. Dan tema kita di kesempatan petang hari ini atau sore hari ini berkaitan tentang menjual di bawah harga pasar. Menjual di bawah harga pasar. Jadi nanti akan dibahas apa hukumnya, boleh atau tidak. Karena zaman sekalian, menjual di bawah harga pasar ya sering terjadi ya. Bahkan mungkin kita juga pernah merasakannya ya. Sehingga di sini akan dijelaskan secara detail tentang hukum dan bagaimana aqwal para ulama kita ya tentang masalah ini. Ya, penulis kitab mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Permainan harga merupakan suasana yang banyak mempengaruhi kelancaran dalam dunia bisnis ya. Dalam bisnis jual beli ya tidak lepas dari seperti ini ya. Naik turun harga ya. Konsumen sebagai pihak yang menerima penawaran akan selalu cenderung memilih penjual yang bisa menawarkan harga yang paling murah. Mana yang murah ya, biasanya banyak pembelinya. Ya, banyak pembelinya. Dan di pihak lain sebagai trader ya, lebih mengedepankan ya, percepatan ya, cash ya, flow ya, agar return of asset atau return of equity ya, bisa meningkat. Yang keduanya adalah parameter untuk mengukur profitabilitas perusahaan. Ya, kadang memang terpaksa ya dijual dengan harga murah, yang penting apa? Ya, keluar masuknya cepat. Nah, ini kadang prinsip dipegang oleh sebagian ya, bahasa kitanya macam jadi mereka ya, jualnya murah, yang penting cepat. Kalau kita pribumi beda, jualnya mahal tapi kadang-kadang apa, nggak laku-laku, sampai kadang-kadang makanan pun sampai bau, sudah kadaluarsa. Ya kenapa? Mahal jemaah. Ya, kalau mereka tidak, untung sedikit, yang penting cepat laku. Nah ini yang kadang kita ya tidak bisa ya. Ya, akhirnya kadang kita kalah dengan mereka jemaah. Karena alasan ini terkadang sebagian pedagang banting harga, bahkan terkadang dia menjual barangnya di bawah harga pasar. Memang di satu pihak konsumen sangat diuntungkan, tapi di pihak lain ini bisa mengancam eksistensi pedagang lain. Ya mungkin termodoroti ya. Buat dia mungkin laku karena harganya murah, tapi bagi pedagang yang lain mungkin dampak buruknya tidak laku. Ya tidak laku. Ya. Sehingga di zaman sekalian ada yang diuntungkan dan ada yang termodoroti. Sehingga dari sinilah para ulama kita silang pendapat. Boleh tidak menjual barang di bawah harga pasar.
Bahkan hal ini bisa menimbulkan ketegangan di antara mereka. Sehingga disinilah kita menghadapi dua pertimbangan. Yang pertama, menurunkan harga di bawah harga pasar. Dalam kondisi ini memberikan maslahat yang lebih menguntungkan konsumen, namun mengancam pedagang lain. Yang kedua, menaikkan harga sebagaimana harga pasar. Dalam kondisi ini lebih menjaga kestabilan harga di pasar sehingga tidak menjadi ancaman bagi pedagang lain, namun tidak menguntungkan konsumen. Ya, tidak menguntungkan konsumen. Sehingga dari pertimbangan inilah para ulama berbeda pendapat mengenai hukum menjual barang dengan harga di bawah pasar. Boleh atau tidak? Ya, karena ada pihak yang termudarati, di sisi lain ada pihak yang diuntungkan. Ya. Sehingga di antara prinsip-prinsip syariat kita itu jamaah sekalian, kalau misalkan berbenturan ya, antara dua mudarat, maka ambil mudarat yang paling ringan. Kalau berbenturan dua maslahat, maka ambil maslahat yang paling besar. Ya. Kalau misalkan maslahat dan mudarat sama, jemaah, bagaimana? Maslahatnya 50%, mudarat 50%. Apa yang harus kita lakukan? Hindari mudarat. Hindari apa? Mudarat. Tapi kalau maslahat lebih besar, silakan, tidak masalah. Kalau mudarat lebih besar, apalagi antara mudarat dan maslahat 50% pun tidak dibolehkan, apalagi mudaratnya lebih besar. Ya, kemudian masalahnya ikhwan wa akhwati fillah, bagaimana dengan aturan untuk al-jalib? Ya. Jadi jalib itu apa? Importir ya. Apa kemudian importir juga dilarang untuk menjual barang di harga menjual barang di bawah harga pasar? Ya, datangkan misalkan barang tertentu, kemudian apakah buat dia tidak boleh menjual harga di barang di bawah harga pasar atau bebas? Ya. Sebelum menyebutkan perbedaan pendapat di antara para ulama, kami perlu menyebutkan bahwa masalah permainan harga tidak berlaku untuk para importir. Jadi pembatasan harga harus menjual sekian, maka bagi importir tidak berlaku. Mereka yang kulak barang dari luar dan dijual dengan partai besar di pasar, inilah apa? Al-jalib atau importir ya. Terdapat penegasan para ulama ya, bahwa mereka sepakat importir diberi kebebasan untuk menetapkan harga untuk barang yang akan dijual. Jadi bebas ya. Mau dijual sesuai dengan harga di pasar, mau dijual di bawah harga pasar, itu bebas, tidak masalah. Di antara yang menyebutkan hal ini di antaranya Ibnu Rushd ya. Beliau mengatakan mimma la ikhtilafa fihi annahu la yus'ar al-jannab. Di antara masalah yang tidak diperselisihkan bahwa para importir tidak ada penetapan harga, bebas ya. Di tempat lain dia juga mengatakan amal jannah fala ikhtilafa fi annahu la yus'ar alaihim syai'un mimma jalabuhu lil bai'. Untuk para importir tidak ada perbedaan pendapat bahwa mereka tidak dibatasi dalam menentukan harga untuk barang yang dia datangkan ketika dijual. Jadi jamaah sekalian memiliki apa? Kebebasan untuk menentukan harga. Ya, karena di pasar juga barangnya dari dia. Ya. Jadi kalau kemudian dia pun diatur tidak boleh menjual dengan harga sekian, ya nggak bisa. Ya, tidak bisa. Sehingga bagi importir bebas, ya, bebas. Kemudian masalah mengapa mereka diberikan kebebasan menentukan harga?
Jawabannya karena barang yang dibawa oleh importir merupakan sumber ya keberadaan barang yang beredar di pasar. Jadi barang yang dijual di pasar itu ya sumbernya dari dia. Karena dia sumber ya bebas ya, untuk menjual dengan harga berapapun. Misalnya di pasar Jakarta, buah salak didatangkan dari Jogja. Si A adalah tengkulak salak yang membawa salak dari Jogja ke Jakarta. Ketika si A membawa sekian kontainer salak, dia diberi kebebasan untuk menjual salaknya meskipun jauh di bawah harga pasar. Karena posisi si A adalah sumber keberadaan salak di pasar. Itu alasannya. Ya. Jadi kalau sumbernya diatur ya repot. Ya. Kalau di bawahnya ya terserah. Ya. Kalau dia jualan di pasar ya harus ikut aturan di pasar. Kalau ingin tidak terikat dengan aturan di pasar ya sudah, silakan jual di tempat yang lain. Tapi kalau dia jual di pasar, dia ikut aturan pasar. Ya. Dan ini Mas Alian bagian dari pengamal hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau melarang orang kota menjual menjual barang milik orang desa yang dia antar ke pasar. Itu nggak boleh. Contoh gini Mas Alian, ada orang pelosok dia bawa barang, ya, bawa barang dagangan, kemudian dicegat dengan alasan, oh nanti kalau ini orang pelosok bawa barang tersebut dijual ke pasar, oh ini dikhawatirkan merusak harga, mungkin jual murah. Akhirnya ya, penduduk kota mencegat mereka ya, agar barangnya dijualkan oleh penduduk kota atau mungkin dibeli. Itu nggak boleh jemaah. Tetapi biarkan mereka sampai ke pasar, ya. Kemudian jangan dibatasi harganya, silakan bebas. Mau dijual dengan harga murah ataupun dengan harga yang lebih tinggi itu urusan dia. Dan tidak boleh kemudian orang pasar ataupun orang kota ya, mengancam, oh kalau kamu ingin jualan di sini tidak boleh kamu menjual di bawah ini misalkan. Itu nggak boleh jemaah. Itu urusan dia, mau dijual berapapun terserah, ya terserah. Begitu pula nggak boleh ada orang misalkan pelosok datang ke kota ingin beli misalkan baju, karena orang kota tahu oh ini orang dari pelosok, jadi dia khawatir takutnya dibodoh-bodohin oleh pedagang di pasar. Jadi dia minta ya sudah saya belikan saja. Itu nggak boleh jemaah. Biar dia beli sendiri. Mau kemudian dapat harga yang mahal selagi dalam artian dia tidak tertipu, itu urusan dia. Ya. Tapi kalau kemudian tertipu ya nanti ada hak khiyar gopen. Itu urusan dia, nanti tawar-menawar dengan pedagang. Ya, ini aturan-aturan yang Rasulullah SAW dalam artian berikan kepada kita. Ibunya masalahnya, orang desa yang masuk pasar dengan membawa hasil alam, dia bisa masuk pasar dan menjual barangnya kepada para konsumen di pasar meskipun dengan harga murah. Nah, itu boleh, ya, tidak masalah. Dan ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yabi hadirun libadin da'un nasa yarzuqillahu ba'dahum min ba'd. Janganlah orang kota menjualkan barang orang desa, biar masyarakat mendapatkan rezeki dari Allah dengan cara transaksi antara satu dengan lainnya. Jadi biarkan saja, jangan kemudian anak jualkan saja ya. Takut nanti antum nggak bisa menjual, mending anak yang jualkan saja. Itu nggak boleh jam. Tapi beda kasusnya gini, kalau misalkan orang desa minta ke kita tanpa menawarkan diri diminta. Ini anak ada barang dari kampung ini, tolong ya jualkan, itu nggak masalah. Jadi kalau misalkan kita tidak meminta tapi yang diminta, maka dibolehkan, tidak masalah. Tapi kalau kita yang minta itu nggak boleh.
anak anjing jualkan misalkan, itu nggak boleh. Ketika petani di desa, ya, ketika petani desa itu dibiarkan menjual sendiri barangnya di pasar, ada kemungkinan dia akan menjual dengan harga yang lebih murah karena merasa sudah untung besar. Konsumen pasar akan untung sehingga kebutuhannya tercukupi tanpa harus keluar banyak biaya. Ini bagian dari cara Allah memberikan rezeki kepada mereka, sehingga pengawas pasar tidak boleh meminta mereka untuk menaikkan harga. Itu nggak boleh ya. Awas ya, kalau antum jual di sini, kalau dijual di bawah harga pasar, mungkin diancam, kayu pukul nanti. Oh, ini nggak boleh jamaah sekalian. Atau mungkin diusir, ya nggak boleh. Biarkan saja, ya biarkan saja. Ya. Kedua jamaah sekalian, sekarang bagaimana hukum banting-bantingan harga? Satu dijual murah, toko yang ini dibanting lagi. Ya. Apa kemudian dibolehkan jamaah sekalian? Ya, selanjutnya kita beralih ke pembahasan mengenai hukum menjual barang di bawah harga pasar. Bagi para pedagang yang ingat, ini berlaku bagi para pedagang yang ada di pasar. Berlaku bagi para pedagang di pasar. Artinya kalau misalkan dia jualan jualannya di rumah, dia buka toko sendiri, itu beda. Ini buat orang yang jualan di pasar kemudian dia banting harga. Karena yang seperti ini akan berdampak dengan pedagang yang lain. Sama-sama jual di pasar, ada misalkan 100 toko, satu jual murah, maka yang lain terdolimi. Tapi kalau misalkan dia jualannya misal di rumahnya sendiri, ya, atau mungkin ya di tepi jalan tetapi menyendiri misalkan, itu urusan dia. Ya, urusan apa? Dia mau digratiskan pun boleh, mau dihadiahkan ya bebas. Ya. Tapi kalau misalkan dia jualan di pasar, ya ikut aturan pasar. Ya. Pendapat yang pertama jamaah sekalian, penjual dibolehkan menjual barang di bawah harga pasar. Ya. Ini pendapat yang pertama. Dan ini adalah pendapat ulama-ulama Syafi'iyah. Begitu pula Hambali dan Al-Imam Ibnu Hazm. Ya. Dalam Al-Insaf dinyatakan wa yakhrum qauluhu bi kannasi ala sahih min al-madhhab fihi wajhun la yakhrum. Menurut pendapat yang benar dalam madhab Hambali, tidak boleh memaksa penjual jual seharga ya, umumnya di pasar, ya, umumnya di masyarakat. Ya, artinya jual ya dengan harga yang biasa di masyarakat. Ya, seperti diancam misalkan, maka ini nggak boleh. Ya. Tetapi ada pendapat yang lain, ini wajhun itu pendapat yang kurang kuat ya. Dikatakan tidak haram, ya tidak haram. Maksudnya tidak kuat dalam madhab ya, madhab Al-Imam Ahmad. Qala. Begitu pula ikhwan wa akhti fillah, Al-Imam Ibnu Hazm beliau mengatakan wa jaizun liman atas suqa min ahli aw min ghairi ahli an yabi'a sil'atahu bi aqalla min si'riha fi suq wa bi akthar wala iqtirata li ahli suq alaihi fi dzalik wala lisultani wala lisultan ya. Jadi masalahnya Al-Imam Ibnu Hazm beliau mengatakan wa jaizun ya, boleh bagi orang yang datang ke pasar, baik dia pedagang asli maupun selain pedagang asli, untuk menjual barangnya di bawah harga standar di pasar atau melebihi harga standar. Dan masyarakat di pasar tidak boleh menghalanginya, tidak pula pemerintah. Ya, ini ada pendapat yang lainnya seperti itu. Pendapat yang kedua, penjual wajib mengikuti harga pasar. Jadi kalau mau jualan di pasar ya sudah ikut aturan di pasar. Ya. Jadi penjual dilarang menaikkan atau mengurangi di bawah harga pasar. Dan ini merupakan pendapat Ibnu Jazi, ya, ulama Malikiyah. Begitu pula salah satu pendapat dalam madhab Hambali.
dan yang dinilai kuat oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sebagian ulama menyatakan bahwa pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Jazim mengatakan wa man zada fi si'rin aw naqsin minhu umira bi ilhaqihi bi si'rin nas. Siapa yang menambahkan harga melebihi harga pasar atau menguranginya, maka dia diperintahkan untuk menyamakan dengan harga yang berlaku di pasaran atau di masyarakat. Ya, nggak boleh. Ya. Kalau kamu ingin jual di sini, ya sudah, harus dijual dengan harga yang sama. Ya, ini pendapat yang kedua. Jadi tidak boleh kemudian dikurangi, nggak boleh. Ya. Kemudian masuk pendapat yang ketiga, pendapat Al-Imam Malik. Beliau memiliki pernyataan yang terkenal, siapa yang menurunkan di bawah harga pasar, maka dia dihukum. Bentuk hukumannya adalah dia diusir dari pasar. Ya, artinya kalau misalkan tetap ingin menjual di bawah harga pasar, ya sudah, silakan keluar. Ya. Buat toko sendiri di tepi jalan misalkan, itu menurut pendapat yang ketiga bebas. Tapi kalau di pasar nggak boleh. Ya. Namun jika dia berjualan di luar pasar, maka dibolehkan. Jika di luar pasar maka tidak masalah. Ya. Dan ini ucapan dari Al-Qadhi ya, Abdul Wahhab ya. Beliau mengatakan fa idza thabata dzalika ya'ni min tahrimi tas'ir falladhi yukhafu dururuhu bi aqli tas'ir wa huwa ziyadatu fi wa hadha yumkinu hasmu bi an yuqal liman hatta si'ru imma an talhaqu bin nas wa imma an tun ya sorof ya, atau tulhaq bin nas wa imma tun sorof. Jika telah diketahui mengenai larangan penetapan harga, maka kasus yang dikhawatirkan berbahaya ketika tidak ada penetapan harga adalah terjadinya penambahan harga, dan ini mungkin untuk dicegah dengan dibuat aturan siapa yang menurunkan harga ya. Ada pilihan, sesuaikan harga di masyarakat atau pergi dari pasar. Jadi diusir ya. Kalau panjenengan tetap ingin jual di pasar, ya harus samakan. Kalau panjenengan tetap ngeyel, ya sudah, silakan ya angkat kaki. Nah, ini pendapat Malikiyah atau pendapat Al-Imam Malik. Ya. Dan pendapat Al-Imam Malik ini jamaah sekalian didasari riwayat dari Umar ya radhiyallahu taala anhu yang pernah melakukan inspeksi di pasar. Di sana beliau bertemu dengan Hatib bin Abi Balta'ah ya. Beliau Sahibu Badr ya, yang pernah membocorkan berita Nabi ketika mau menyerang orang kafir Quraisy. Yang singkat cerita, Umar ketika itu ingin memenggal. Ya, tapi Nabi mengatakan Hatib itu Sahibu Badr. Dan Allah ya berfirman kepada Saibul Badr silakan berbuat apa saja yang kalian kehendaki. Kenapa? Karena sudah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Hatib ketika itu kenapa membocorkan beritanya? Alasannya ingin memberikan jasa kepada orang kafir Quraisy agar mereka bisa menjaga keluarganya yang ditinggalkan di Mekah. Jadi urusan dunia. Ya, maka loyalitas dalam masalah dunia terhadap orang kafir itu termasuk dosa besar, tetapi tidak sampai mengkufurkan. Ya, tidak sampai mengkufurkan. Ya. Adapun Hatib Sahibu Badr, maka dosa-dosa diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kemudian masalahnya, dalam riwayat ini Umar tidak melarang Hatib untuk berjualan. Yang dilarang Umar adalah berjualan di pasar Madinah, karena ini membahayakan pasar dan mengganggu pedagang yang lain. Sementara Islam menghilangkan setiap gangguan, baik yang mudaratnya kembali kepada pribadi maupun orang lain. Sekarang tarjih, mana yang kuat sama? Dari pendapat ini ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh ya. Ada yang mengatakan suruh diusir ya, kalau tetap jualan di pasar. Ya, pendapat yang lebih mendekati kebenaran dalam masalah ini adalah pendapat yang pertama, bahwa penjual diberi kebebasan untuk menjual barangnya
sekalipun dengan harga di bawah harga pasar. Dan ini masalahnya berdasarkan beberapa pertimbangan ya, berdasarkan beberapa pertimbangan. Yang pertama, bahwa manusia memiliki kebebasan terhadap hartanya sekalipun tidak sesuai dengan kepentingan orang lain. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dia mengatakan, "An-nasu musallituna ala amwalihim, laysa li ahadin an yakhudhaha wala syai'an mimma bighairi tibi anfusihim illa fil mawadi' allati tulzimuhum wa laysa hadha minha." Kata beliau jamaah sekalian, manusia berkuasa terhadap harta miliknya. Tidak boleh siapapun mengambilnya meskipun sebagiannya tanpa kerelaan dari mereka, kecuali dalam kondisi yang mewajibkan mereka. Dan masalah penetapan harga bukan termasuk kondisi itu. Ya, jadi pendapat beliau nggak boleh, kecuali yang memang dikecualikan, yang pernah kita bahas ya. Kalau misalkan mereka menurunkan harga karena apa jemaah? Karena dipermainkan, ya kan dipermainkan. Ya, maka tatkala itu pemerintah berwenang untuk apa? Untuk menetapkan harga barang. Jadi tidak boleh menjual kecuali dengan harga sekian. Itu tidak masalah. Tapi kalau dalam artian terjadi inflasi dan itu normal, maka tidak boleh dibatasi. Ya, tidak boleh dibatasi. Atau aja masalah seorang boleh juga dipaksa untuk menjual barangnya dalam kondisi apa? Dalam kondisi tertentu. Contoh misalkan pemerintah butuh ya tanah untuk apa? Pelebaran jalan. Boleh tidak jamaah? Kemudian pemerintah maksa untuk dibeli apa? Tanahnya, boleh tidak jamaah? Boleh. Kenapa? Karena memang demi kemaslahatan umum. Tidak masalah. Ya tidak masalah. Tapi bukan ganti rugi, tapi ganti apa? Ganti untung. Ya ganti apa? Ganti untung. Kemudian masalah yang kedua. Alasan yang kedua. Apa yang dilakukan Umar terhadap Hatib adalah ijtihad Umar. Dan bukan prinsip yang tidak mungkin mengalami perubahan. Karena itu disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu rujuk dari pendapatnya. Dan bahkan beliau mengizinkan Hatib untuk menjual barangnya di pasar di bawah harga normal. Ya. Jadi itu ijtihad Umar ya. Dan yang namanya ijtihad itu mungkin saja apa? Ya, terikat atau terkait dengan waktu. Sehingga kalau mungkin waktunya berubah, ya bisa berubah. Ya, ini ijtihad ya, ijtihad. Di alasannya karena memang itu ijtihadnya Umar, sehingga tidak bisa dipatenkan. Alasan yang ketiga, bahwa alasan membahayakan pasar tidak diterima karena Islam memberikan toleransi bagi orang desa yang masuk ke pasar kota untuk menjual barangnya dengan harga di bawah harga normal. Jadi orang desa masuk ke pasar membawa barang dagangan, itu boleh, silakan. Menjual dengan harga berapapun dibolehkan, tidak masalah. Jadi kalau kemudian alasannya ini kan merusak pasar, ya ini gimana? Yang penduduk yang orang desa kemudian diizinkan untuk berjualan, bukankah ini juga bisa merusak pasar? Tapi kenapa ini dibolehkan? Jadi ini kurang kuat ya, alasan ini kurang kuat. Ya. Yang ini tentu saja sangat menguntungkan konsumen di pasar, meskipun bisa jadi mengganggu pedagang di pasar. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut hal ini sebagai salah satu cara Allah membagi rezeki kepada para hamba-hambanya. Ya biar yang lain ya dapat untung. Ketemu ternyata penjualnya orang desa, dijual murah. Pembelinya untung. Itu rezeki dari Allah. Ya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan kemudian dilarang. Dan dalam hadis yang lain jamaah sekalian dari Jabir bin Abdullah ya. Rasulullah boleh bersabda, la yabi hadirun ibadin da'un nasa yarzuqillahu ba'dahum min ba'd. Janganlah orang kota menjualkan barang orang desa,
Biarkan masyarakat mendapatkan rezeki dari Allah dengan cara transaksi antara satu dengan yang lainnya. Biarkan. Ya, untuk apa namanya? Jual beli bebas. Yang kemudian masalian, alasan yang keempat. Kita memiliki kaidah yang masyhur bahwa maslahat umum lebih didahulukan daripada maslahat khusus. Ini kaidah ya. Taqdimul maslahatil amati ala maslahatil khassah. Ini penting. Dan ini bisa nanti dikiaskan ke perkara-perkara yang lain. Ya. Jadi maslahat umum lebih didahulukan daripada maslahat khusus. Dalam sebuah pasar tentu saja ya, populasi pembeli jauh lebih besar dibandingkan populasi penjual. Menjual dengan harga yang rendah akan lebih menguntungkan populasi yang lebih besar yang ada di pasar, yaitu konsumen. Meskipun bisa jadi mengganggu populasi yang lebih kecil di pasar, yaitu berdagang. Karena maslahat umum itu lebih dahulukan daripada maslahat khusus, maka tidak masalah. Ya. Contohnya lagi ya masalahnya. Ketika misalkan sehabis sholat subuh, antum belum zikir pagi, tiba-tiba ada taklim. Mana yang dahulukan, antum dengan taklim atau zikir sendiri jamaah? Zikir atau taklim? Jawabannya taklim. Zikir biarkan saja. Kenapa jamaah sekalian? Zikir maslahatnya apa? Pribadi. Saya taklim umum untuk dia dan untuk mungkin keluarganya, nanti pulang bisa disampaikan. Keluarganya, anak, istri, orang tua, tetangga, kerabat. Oh, itu umum jamaah sekalian. Nah, ini karena sebagian orang nggak paham, dia malah zikir. Ya. Yang konsentrasi saja nggak nyambung jamaah. Ini sambil zikir ya nggak nyambung. Apalagi zikir pagi itu waktunya apa? Memanjang sampai sebelum zuhur. Ya. Bebas antum nanti saja pas jam 7 misalkan. Jadi dengerin taklim dulu. Kenapa? Karena taklim maslahatnya apa? Umum seperti itu. Itu lagi masalahnya. Maslahat buat polisi tidur. Berarti di sini ada maslahat apa? Pengguna jalan dan maslahat penyeberang jalan. Mana yang lebih besar maslahatnya jemaah? Antara maslahat pengguna jalan atau menyeberang jalan? Yang lebih besar mana? Penyeberang jalan dia bisa selamat insyaallah. Pengguna jalan juga berhak mendapat maslahat, tidak terganggu perjalanannya, kemudian tidak jatuh. Ya, berapa banyak pengguna jalan jatuh gara-gara polisi tidur. Banyaknya kejadian jamaah, kecelakaan. Mana yang lebih banyak maslahatnya? Ya pengguna jalan. Kenapa? Pengguna jalan itu mungkin tiap berapa menit ada. 5 menit mungkin datang lagi. Ya bahkan kalau pas rame-ramenya itu mungkin ya berapa detik. Penyeberang jalan mungkin ya sehari satu kali satu orang, 2 orang. Sehingga yang seperti ini harusnya didahulukan apa? Pengguna jalan. Berarti apa? Jangan kasih polisi tidur. Benar tidak jamaah? Benar tidak? Berarti pembuat polisi tidur dolim. Dolim tidak jamaah? Dolim sahih jamaah. Dia akan menanggung dosa jariyah jamaah. Setiap orang yang lewat mungkin dia mengumpat, yang punya ide kalau dia sudah meninggal mungkin dikirimi dosa terus dia. Sahih jamaah. Benar tidak ya? Awalnya kalau kita kaitkan dengan hadis ya, serendah-rendahnya iman apa sebenarnya iman? Imatatul adza anitorik, menyingkirkan gangguan dari jalan. Sahih? Itu bentuk iman. Ini bukan menyingkirkan apa gangguan, tapi buat gangguan di jalan. Gimana jamaah? Ada kalau nggak salah Anda pernah menyampaikan ini, diprotes atau enggak? Saya lupa. Tapi jelas gini jamaah sekalian. Kalau mungkin tidak bisa kita mengeneralisir ya.
Karena sebagian tempat mungkin lebih banyak apa penyeberang jalan. Contoh seperti misal di depan sekolahan, ya. Ini kan jelas lebih banyak lalu lalang anak-anak misalkan. Kalau ini mungkin gak bisa disamakan. Nah, sehingga kalau standarnya masih dalam artian wajar dan istilahnya yang menyeberang jalan itu lebih banyak misalkan, ya silakan, tidak masalah itu. Tapi seperti misalkan jalan-jalan apa besar, ya, dibuat polisi tidur, apa kemudian jamaah ini maslahat? Enggak. Ya. Jadi kalau mungkin jalan-jalan yang padat penduduk mungkin tidak masalah jamaah. Tapi itu pun sekali lagi jangan melampaui standar. Ya, sehingga perlu dikonsultasikan kepada pihak-pihak yang berwenang. Dibolehkannya berapa? Kalau mungkin sudah standar dan tempatnya juga memang padat misalkan, ya mungkin seperti tidak masalah. Tapi kalau ya, jalan-jalan yang jalan-jalan besar misalkan, ya tentu tidak tepat ya. Kalau misalkan dikasih polisi tidur seperti itu. Dan antum kiaskan ya pada hal-hal yang lain. Pokoknya intinya gini, maslahat umum itu lebih didahulukan daripada maslahat pribadi. Ya. Contoh yang lain apa jam? Masalahnya umum dengan masalah pribadi. Pokoknya antum coba kiaskan sendiri ya. Pokoknya intinya ketika berbenturan antara maslahat pribadi dan maslahat umum, maka maslahat umum lebih didahulukan, ya lebih didahulukan. Itu pula ketika maslahat yang sifatnya apa? Mungkin atau suatu amalan terikat dengan waktu, yang satunya tidak terikat dengan waktu, maka dahulukan yang terikat dengan waktu seperti itu. Dan nanti bisa Anda menjabarkan ketika perbenturan antara dua maslahat atau dua mudarat. Nah, silakan ya bisa diambil mudarat yang ringan atau maslahat yang jauh lebih besar seperti itu. Iya, wallahu taala a'lam bishawab. Demikian jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya seperti biasa kita buka tanya jawab, dipersilakan. Alhamdulillah kita sampai pada sesi tanya jawab. Bagi jemaah yang bertanya, dipersilakan. Dari Iwan ada yang mau bertanya? Bagaimana hukumnya klaim dana jasa raja kecelakaan? Yeah. Dan hukum bekerja di dalamnya. Jazakumullahu khairan katsiran. Ya, masalahnya apa hukum klaim dana dari jasa raharja? Ya. Dana dari jasa raharja ini asuransi syariah atau konvensional jemaah? Konvensional. Ya. Berarti ketika kita ikut asuransi itu kita deposit ya setiap bulan. Saya tidak. Enggak. Sekali saja. Ketika pas beli kendaraan saya. Atau tiket. Kendaraan masuk enggak? Beda lagi. Apa? STNK. Terus apa lagi? STNK, terus tiket dan lain sebagainya. Ya. Dan itu deposit kita ya, deposit kita. Berarti deposit yang kita bayarkan itu dianggap apa? Apa jemaah? Piutang kita yang kita berikan kepada jasa raharja. Kemudian ketika terjadi kecelakaan kita dibolehkan mengklaim. Ya. Apa kemudian boleh bagi kita untuk mengambil klaim itu melebihi dari deposit yang kita setorkan? Boleh tidak? Jawabannya nggak boleh. Kenapa? Karena uang yang kita berikan itu seperti piutang kita. Kalau jumlahnya misalkan 300.000, berarti hak kita kalau ingin mengklaim cuma berapa? 300.000. Lebih dari itu nggak boleh.
Lebih dari itu maka dianggap tambahan dari hutang piutang. Fudalah bin Ubaid mengatakan kullu qardin jar manfaatan fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang menarik manfaat jatuhnya riba. Karena ya tadi dia setorkan 300 kemudian dapat 1 juta. Berarti terjadi tukar menukar uang, kemudian satunya lebih. Padahal kalau tukar menukar barang ribawi yang sebab ilah ribanya sama, jenisnya sama, syaratnya 2, kontan dan apa? Dan harus sama kadarnya, kontan dan harus sama kadarnya. Kalau utang piutang, ya, berarti apa? Harus sama ketika membayarnya. Tidak boleh kemudian lebih. Kalau lebih nanti jatuhnya apa? Riba fadl. Dan itu tidak dibolehkan. Jika dia orang yang mampu. Jelas? Tapi kalau misalkan dia miskin, boleh, tidak masalah. Untuk mengambil lebih dari apa yang didepositkan. Ustaz, standar miskin seperti apa? Miskin itu gini jamaah sekalian. Orang yang dia punya pendapatan lebih dari setengah kebutuhan tapi belum cukup. Pendapatan ada tetapi apa? Hanya lebih dari setengah kebutuhan dan belum cukup. Contoh misalkan kebutuhan dia sebulan 3 juta, pemasukan dia sebulan cuma 2.700.000, berarti masih kurang 300, maka dia miskin, ya. Sehingga berhak untuk mendapatkan apa? Zakat bisa, termasuk tadi dana jasa raharja, dana riba, boleh jemaah, buat dia halal, ya. Tapi kalau orang yang mampu, orang kaya, nggak boleh. Bolehnya hanya mengambil sebatas deposit yang pernah disetorkan. Lebih dari itu buat dia riba dan haram. Dan ikhwan wa fillah, miskin itu ingat dikembalikan kepada kebutuhan pokok, ya. Artinya gini, kalau seseorang misalkan gajinya 10 juta, kebutuhan pokok dia sebulan 15 juta, dia miskin. Dia berhak mendapatkan jasa harja. Sahih. Si fulan 2 juta tapi cukup. Dia bukan miskin. Karena masih bujangan misalkan. Bukan miskin. Ya. Ada orang gajinya 20 juta. Kebutuhan pokoknya berapa? 25 juta, dia miskin ya. Sahih. Berhak mendapatkan zakat. Dan miskin itu nanti apa? Akan berubah-ubah setiap waktu. Bulan ini dia kaya, bulan depan miskin. Kenapa? Mungkin kena musibah, semua habis. Jadi kebutuhan pokok di bulan tersebut misalkan ya, yang biasanya mungkin hanya 5 juta, naik menjadi berapa? Mungkin 20 juta. Kenapa? Dia sakit, masuk rumah sakit. Kemudian untuk makan lagi nggak kerja, ya, jadi bulan itu mungkin pokoknya berapa? Melebihi biasanya, mungkin 20 juta. Oh, berarti ketika bulan itu dia miskin, berarti berhak mendapatkan apa? Zakat. Bulan depan sudah kaya, nggak boleh lagi. Seperti itu. Jadi bisa berubah-ubah jemaah, ya. Intinya kalau dia miskin boleh, tapi kalau tidak miskin maka tidak diperbolehkan seperti itu. Yang kedua apa tadi? Bekerja di dalamnya. Iya, hukum bekerja di dalamnya. Ya tidak boleh. Kenapa? Karena ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Boleh kerja di situ tapi tujuannya untuk apa jemaah? Menghilangkan kezaliman. Gimana caranya? Bisa nggak? Contoh misal orang kerja di pajak. Kalau tujuannya untuk menghilangkan kezaliman boleh. Contohnya apa? Ini ada orang ngajinya rajin, pajaknya dicoret. Oh, ini kalau ke Gracia rajin ini. Oh, jangan ada pajak. Nah, itu boleh, tidak masalah. Kenapa? Karena ingin menghilangkan kezaliman. Tapi kalau untuk melancarkan, semua ditekan misalkan. Nah, ini nggak boleh. Tapi kalau tujuannya untuk menghilangkan kezaliman atau mengurangi kezaliman, boleh, tidak masalah. Tidak masalah.
Tapi kalau membantu kezaliman haram. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla melarang. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Adapun mengurangi kezaliman boleh. Menghilangkan kezaliman boleh. Dan gaji itu tergantung jenis kerjaan. Jenis kerjaan. Cuma ya sulit ya kalau antum tidak mengenal bahasa seperti itu, mau tidak mau apa? Ta'awun. Tapi kalau seandainya ada, tidak masalah. Dalam artian apa? Untuk mengurangi atau menghilangkan kezaliman seperti itu. Tapi kalau tidak, ya tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya dari Ahmad. Bismillah, Ustaz, jika ada salah satu jemaah kajian minta izin ke penyelenggara kajian untuk membagikan sampel barang dagangan, dan dalam hal ini ST, ke jemaah, apakah diperbolehkan? Bila dilaksanakan di masjid. Bila apa? Membagikan sampel ST di masjid. Sampel ST. Ya. Ini iklan bukan nih? Satu, dilihat masjidnya dulu. Kalau bukan masjid wakaf boleh, seperti contoh masjid Gracia boleh. Ya. Kalau di sini boleh, silakan bagikan di sini sampelnya. Karena ini bukan masjid wakaf, jemaah. Dan kalau bukan masjid wakaf tidak berlaku hukum masjid. Contoh seperti masjid di pom bensin. Buktinya apa? Kalau pom bensin dijual, ikut dijual. Kalau wakaf itu nggak boleh dijual. Jadi ini kebetulan saja dijadikan tempat untuk apa? Sholat. Sehingga itikaf di sini nggak boleh. Ya, sahih jemaah. Kenapa? Karena memang bukan masjid wakaf. Bukan masjid apa? Wakaf seperti itu. Kecuali masjid wakaf maka berlaku. Yang kedua jemaah sekalian, memberikan atau promosi iklan di masjid itu apakah masuk hadis di mana ketika orang berjualan Nabi menyuruh apa? Mendoakan agar tidak mendapatkan berkah. Masuk tidak jemaah? Hah? Masuk tidak? Enggak termasuk. Bukan. Jadi yang dilarang itu melakukan akad jual beli, jelas. Atau akad jasa itu nggak boleh. Gojek dia tekan, oke. Jadi masjid nggak boleh. Kayak itu masuk akad apa? Jasa. Atau akad muawadhah, barang dengan barang itu nggak boleh. Tapi kalau akadnya di luar, bayar utangnya di dalam boleh, nggak masalah. Nah sekarang iklan itu termasuk tidak jemaah? Nggak termasuk, bukan termasuk larangan hadis tadi. Tapi boleh tidak? Boleh tidak jemaah? Tidak boleh. Kenapa mengganggu? Karena masjid bukan diperuntukkan untuk jual beli. Tapi nggak termasuk larangan tadi hadis tadi ya. Jangan keliru. Kan sebagian berhujah dengan hadis itu keliru. Ya, salah. Ya, makanya jual beli iklan itu masih tetap dibolehkan kalau misalkan di pintu masjid. Itu boleh di luar, itu masih boleh. Jual beli nggak boleh jemaah. Kalau dia masih lingkungan masjid nggak boleh. Karena memang beda. Cuma tetap tidak dibolehkan kalau itu promosi iklan, nggak boleh. Ya, jadi silahkan kalau promosi di luar. Yang tadi sampel itu promosi itu bukan jemaah. Hah? Walau alam hanya lebih kuat itu masuk iklan, promosi. Maka hindari jangan di masjid. Kecuali masjidnya bukan masjid wakaf, maka silakan tidak masalah seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Mohon izin bertanya lagi Ustaz. Ya, fadhil. Memperjelas mengenai apa tadi yang di depan itu mengenai asuransi ya Ustaz? Asuransi lah. Bisa diperjelas lagi mengenai dalil sahihnya, apakah diperbolehkan orang miskin tadi itu menerima asuransi tadi? Nah. Dan sifatnya itu kan haram, umat Islam tidak boleh walaupun dia itu miskin. Nah. Ada mungkin dalilnya yang sahih Ustaz? Nah. Terima kasih Ustaz. Wa jazakumullahu khairan. Ya jemaah sekalian, apa dalil yang membolehkan bahwasannya orang fakir miskin itu berhak mendapatkan dana dari riba? Jawaban ini jemaah sekalian, dana yang didapatkan dari apa? Hasil yang haram, maka cara membebaskan dirinya dengan apa? Diberikan untuk fasilitas umum. Apa dalilnya? Dalilnya apa jemaah?
ketika Nabi ngutus seorang sahabat untuk ngambil apa? Zakat. Selesai tugas, datang ke Nabi. Dia katakan, ya Rasulullah, ini zakat, ini hadiah untuk saya. Ya. Nabi marah. Beliau mengatakan, seandainya kau duduk di rumah ibumu, rumah orang tuamu, apakah hadiah ini akan datang? Ya. Jawabannya tidak. Berarti ini apa? Hadiah apa? Hadiatul ummal. Nah, ini hadiah yang memang gulul, tidak boleh diambil. Dan ketika itu Nabi menyalurkan kemana? Apakah dikembalikan kepada yang memberikan hadiah? Enggak. Nabi menyalurkan ke Baitul Mal. Dan Baitul Mal itu nanti peruntukannya untuk apa? Fasilitas umum. Di antara fasilitas umum contohnya apa? Apa jemaah? Jalan. Perbaikan jalan, apa lagi? Lampu, apa lagi? Termasuk fakir miskin. Kenapa fakir miskin? Yang nanggung siapa? Pemerintah. Itu fasilitas umum. Jadi fakir miskin ditanggung pemerintah. Kemudian apa lagi? Jalan rusak pemerintah. Apa lagi? Lampu pemerintah aja, sehingga miskin, fakir miskin termasuk yang ditanggung pemerintah, maka dia berhak mendapatkan apa? Uang dari Baitul Mal, dan buat dia halal. Maka kalau antum mau menyalurkan, jangan sampaikan, Pak sini Pak, ini uang riba ya, jangan. Buat dia halal, jangan disampaikan. Sampai dipanggil saja, mohon maaf ada sedikit uang. Buat dia halal. Tapi gini, kalau kita tahu persis dia miskin, tapi kalau kita ragu, boleh. Kita ragu, ini miskin nggak ya? Sampaikan, Pak, ini ada uang riba ya. Kalau dia tahu ternyata apa? Dia tidak miskin, pasti akan nolak. Tapi kalau dia tahu oh miskin, dia akan ambil. Atau antum ragu mau menyalurkan zakat, ini orang miskin bukan ya? Kalau kita yakin dia miskin, jangan disampaikan ini harta zakat, sampaikan saja ini ada sedikit uang. Karena kadang-kadang bisa menyakiti jemaah. Tapi kalau kita ragu, sampaikan, Pak, mohon maaf, ini ada uang zakat. Ternyata kok dia nerima, padahal dia bukan miskin, maka dia tanggung jawab sendiri. Ya. Tapi kalau misalkan kita yang sembarangan, misalkan, ya kita nanti kalau ternyata dia salah, kita harus ganti zakatnya seperti itu. Jadi kalau ragu silakan disampaikan, tapi kalau tidak perlu. Jadi tadi ya, fakir miskin ditanggung siapa? Pemerintah. Dan pemerintah berhak untuk menyalurkan dari Baitul Mal seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sudah cukup ya? Apakah bernilai pahala dari yang diberikan tadi? Yang memberi atau yang diberikan? Yang beri atau yang diberikan? Yang memberi dapat pahala. Apa pahalanya? Pahala membebaskan diri dari harta yang haram. Jelas? Bukan pahala sedekah, karena bukan sedekah itu dari harta yang halal. Tapi dia dapat pahala dari membebaskan diri dari harta yang haram. Dapat pahala. Maka ikhlaskan Allah, ya Allah, saya ingin membebaskan harta yang haram. Dapat pahala seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Tapi bukan pahala sedekah ya. Iya, wallahu a'lam bishawab. Nah. Wa jazakumullah khairan. Dan lagi dari jemaah-jemaah benar. Jadi izin bertanya, saya pernah punya pengalaman melakukan sebuah tempat di daerah Solo. Kemudian tempat ini kemudian di depan rumah sakit, dan di depan dia tidak menggunakan harga. Nah. Dan ketika pemainnya ditanyakan, Mas ini berapaan? Satu item berapa? Di kasir Pak. Tapi ketika sampai di kasir ternyata harganya luar biasa. Apakah itu termasuk doliman atau gimana? Terima kasih. Ya, Mas Salian, kalau misal di situ sudah ditulis harganya, tapi kita nggak baca, berarti kita salah sendiri. Jelas? Tapi kalau memang sengaja disembunyikan, ya, kemudian pas mau bayar diketok, ya, maka di sini berarti ada kedzaliman. Berarti konsumen dia berhak kalau khiyar apa? Khiyar kupen. Sehingga kewajiban dia membayar dengan harga sewajarnya.
seperti itu. Kalau bisa, tapi kayaknya nggak bisa jamaah. Ya juga kalau seperti itu antum sabar saja, sabar. Makanya kalau bisa memang ada tulisannya. Jadi kalau sudah ditulis, kita nggak baca, kita salah sendiri. Ya. Tapi kalau misalkan sengaja disembunyikan, biar orang nggak tahu, jadi harga itu kadang beda-beda ya. Ini kayaknya luar kota dinaikkan. Nah, ini orang kampung nggak berani ya. Ini jelas permainan harga. Nah, ini nggak boleh seperti ini. Ya. Tapi kalau memang sudah dicatat, ditulis, misalkan cuma kita yang tidak mau baca, misalkan, ya sudah kita salah sendiri seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan dari pertanyaan berikutnya. Ustaz, ini ada timbul pertanyaan baru. Apa namanya? Ini kan lagi mendekati pilkada, Ustaz. Ya. Nah, apa hukumnya menerima andai kata sembako yang dimana itu ada poster-poster dari paslonnya itu, Ustaz? Apa masuk termasuk rishwah atau? Iya. Itu jelas rishwah. Jadi hadiah memang ada maksud dan tujuan. Hadiah itu masalahnya dibolehkan jemaah. Bahkan dianjurkan untuk diterima. Tapi kalau hadiah-hadiah yang memang ada embel-embelnya, seperti tadi ya, dikasih sembako tapi ada stikernya, itu isyarat biar apa? Milih. Biar milih, maka jangan diterima seperti ini. Ya, jangan diterima. Kalau kemudian kita terima tapi nggak nyoblos, gimana jemaah? Ya dusta juga. Jadi jangan kemudian terima hadiahnya, kemudian tetapi nggak mau nyoblos. Ini juga sama. Ya. Nyoblos pun sama, kita dapat hadiah apa? Rishwah. Jangan keluarnya jangan diterima, selesai. Jangan diterima. Ya, alokasikan ke orang yang kurang mampu itu. Kalau dikasihkan, boleh jamaah. Hukum asalnya memang barang-barang yang haram itu untuk fasilitas umum jamaah. Fasilitas umum. Kalau kita kembali ke ini tak masalah, diperbolehkan. Ya kalau bisa untuk fasilitas umum silakan, tak masalah. Tapi masalahnya ketika antum menerima, ya, itu ada apa? Embel-embel untuk milih masalahnya. Kalau kemudian nggak milih, kan gimana jemaah? Dusta di sini. Ya. Oh, ini terima barangnya katanya mau iya, misalkan. Ya beda kalau kemudian dipaksa ya. Kita nggak mau tapi dipaksa. Ya sudah, kasihkan ke fakir miskin. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Iya, demikian ya masalahnya. Mudah-mudahan kajian di kesempatan sore hari ini bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.